Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, yang dengan nikmat inilah kita bisa berkumpul di sini untuk menuntut ilmu. Betapa beruntungnya kita yang masih diberikan kesempatan untuk terus belajar dan berusaha menjadi hamba yang lebih baik lagi. Alhamdulillah kita bisa terus istiqomah untuk berkumpul dan belajar dalam majelis ini. Jika bukan karena rahmatnya Allah, mungkin kasur dan bantal akan lebih menggoda kita. Namun Allah telah memudahkan kita untuk menuntut ilmu, dan semoga kita termasuk dalam hamba-hamba yang dicintai olehnya. Amin Allahumma amin. Sedikit cerita ya teman-teman. Jadi awalnya saya itu nggak tahu apa itu relatable gitu ya. Tiba-tiba admin Instagramnya relatable itu DM saya dan menawarkan untuk bergabung dalam komunitas ini gitu. Sebetulnya saya kan sedang sedikit mengurangi kegiatan dalam berkomunitas gitu ya. Tapi ketika saya melihat bio Instagramnya relatable, di situ ada kalimat ingin berkontribusi dalam bersyiar melalui media sosial. Wah, saya rasa ini sejalan nih dengan visi misi saya gitu kan. Maka bismillah saya yakin untuk bergabung. Dan alhamdulillah selama ini yang saya dapatkan dari relatable adalah kebaikan, dan insya Allah seterusnya akan tetap seperti itu. Amin Allahumma amin. Saya setuju dengan kalimat di bio tersebut ya. Kenapa? Karena ya memang kita diciptakan di dunia ini kan dengan adanya tujuan gitu ya. Yang pertama beribadah kepada Allah dan juga menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah itu artinya pengganti ya teman-teman. Kenapa manusia disebut khalifah? Karena manusia itu kalau sudah meninggal, dia akan digantikan oleh generasi setelahnya. Selalu seperti itu. Ada juga yang menyebutkan bahwa Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk menggantikan bangsa jin yang lebih dulu Allah utus ke dunia, namun mereka justru merusak bumi gitu ya. Jadi Allah nggak mau buminya dirusak, sehingga Allah menciptakan manusia untuk menjaga bumi gitu. Jadi khalifah itu artinya pengganti. Dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-59 Allah menyebutkan fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek. Khalfun itu artinya pengganti yang jelek ya teman-teman, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa setelah kenabian akan datang generasi-generasi pengganti yang baik dan yang buruk. Contoh yang buruknya sudah disebutkan dalam ayat ini ya, yaitu mereka yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsunya. Di ayat lain disebutkan yaitu mereka yang berbuat kerusakan di muka bumi. Lalu bagaimana agar kita bisa menjadi generasi yang baik dan mewariskan generasi yang baik pula gitu kan? Maka jawabannya adalah dengan berdakwah, dengan menyebarkan risalah Islam gitu. Kenapa? Kenapa kita harus berdakwah? Maka ada beberapa hal yang harus kita ketahui kenapa kita harus berdakwah gitu. Yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwa dakwah itu cinta teman-teman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat yang ke-110, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Di ayat tersebut kita diperintahkan untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan. Ayat ini kan masih umum gitu ya, masih perintah Allah secara umum gitu. Tapi kenapa kita nggak fokus sama ibadahnya kita sendiri aja gitu? Kenapa kita harus peduli sama orang lain? Jawabannya adalah karena cinta. Kita nggak mau orang-orang di sekitar kita itu jatuh ke dalam keburukan. Ya, contoh terbaiknya di sini adalah Rasulullah sendiri ya teman-teman. Rasulullah teladan kita, uswatun hasanah kita. Beliau
sudah mencontohkan ini dengan sangat indah. Meskipun beliau dihina, disakiti, diperangi, bahkan akan dibunuh sekalipun, beliau tetap berdakwah. Kenapa? Karena begitu besar cintanya beliau kepada umat beliau. Rasulullah ingin semua umatnya itu selamat dan masuk surga bersama. Bahkan dalam hadis Arba'in Nuruta yang ketujuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Nasihat itu kan bentuk kepedulian kita kepada sesama kita ya teman-teman, bentuk cinta kita kepada saudari kita. Kalau kita udah nggak peduli, berarti kita juga udah nggak punya cinta sama saudara kita gitu kan. Kalau orang itu udah dibiarkan ya, dia dibiarkan mau melakukan kebaikan silahkan, mau melakukan keburukan juga silahkan gitu ya. Kalau bahasa Jawanya itu dijarno gitu. Kalau orang udah dijarno, itu berarti udah nggak disayang sama orang-orang, berarti udah nggak ada yang sayang sama dia gitu ya. Karena orang yang sayang, dia pasti nggak mau melihat orang yang dia sayangi itu jatuh ke dalam keburukan gitu ya. Jadi dakwah itu cinta ya. Kemudian yang kedua yang harus kita ketahui adalah bahwa dakwah itu bukan hanya tugasnya para ulama teman-teman. Mungkin kita pernah mikir ya, aku ini siapa? Ilmunya masih sedikit, amal juga belum sempurna, apa aku pantas buat berdakwah gitu kan? Kalau kita mikirnya masih seperti itu, maka mari kita renungkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Dakwah itu bukan berarti kita harus memiliki ilmu setinggi ulama teman-teman. Apapun kebaikan yang kita ketahui dan kita pahami, kita bisa menyampaikannya. Bahkan jika kita belum sempurna dalam mengamalkannya, bukan berarti kita tidak boleh mengajak orang lain untuk melakukannya. Justru dengan kita mengajak orang lain, kita pun akan lebih termotivasi untuk memperbaiki diri gitu ya. Kalau dalam kaidahnya ulama itu disebutkan, ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Jika tidak bisa mengerjakan seluruhnya, maka jangan ditinggalkan seluruhnya. Jadi jangan nunggu sempurna dulu untuk berdakwah gitu ya. Karena dakwah itu juga bagian dari memperbaiki diri. Kalau kita nunggu untuk sempurna dulu, kapan kita akan sempurna gitu ya? Sedangkan menuntut ilmu kan sampai akhir hayat. Ya, gak ada batasan kamu sudah cukup untuk menuntut ilmu, itu gak ada waktu batasannya gitu ya. Jadi gak akan pernah cukup waktu kita jika kita menunggu untuk sempurna. Maka jangan menunggu sempurna dulu untuk menyampaikan ilmu ya, untuk berdakwah gitu teman-teman. Yang ketiga, kita harus menjadi muslim yang next level teman-teman ya. Apa itu muslim yang next level? Yaitu muslim yang tidak hanya sholih tetapi juga muslih. Bedanya apa? Bedanya kalau sholih itu dia hanya memperbaiki dirinya sendiri, tetapi kalau muslih itu juga memperbaiki lingkungan sekitarnya. Jadi menjadi muslim yang baik itu bukan hanya tentang sholih, tetapi juga muslih. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 117 yang bunyinya, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidulmi wa ahluha muslihun. Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Syekh Profesor Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil, beliau menjelaskan bahwa kebaikan diri dari pribadi seseorang itu belum tentu memberikan kebaikan bagi orang lain, karena terkadang ia lalai dan mengabaikan keadaan orang-orang di sekitarnya. Padahal syariat memerintahkan agar setiap diri memperbaiki dirinya masing-masing dan menyebarkan kebaikan kepada siapapun di sekitarnya. Oleh karena itu, marilah kita menjadi pribadi yang baik dan juga berbuat kebaikan. Di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-25, Allah mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Maksudnya, jika kedoliman dan kemaksiatan
telah merajalela dalam suatu masyarakat, maka siksaan Allah itu dapat menimpa seluruh anggota masyarakatnya, termasuk mereka yang tidak langsung terlibat dalam kedoliman tersebut, teman-teman. Seperti cerita salaf yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, di situ dikatakan bahwa ada sebuah kapal yang penuh dengan penumpang gitu ya, di atas dan di bagian bawah kapalnya gitu. Namun saat penumpang yang di bagian bawah ini memerlukan air, mereka harus naik ke atas gitu ya, harus naik ke atas untuk mendapatkan air. Namun karena banyaknya penumpang di bagian bawah yang membutuhkan air gitu kan, jadi banyak juga yang harus naik ke atas lalu lalang ke atas gitu untuk mendapatkan air, sehingga membuat penumpang yang ada di bagian atas ini mereka merasa terganggu gitu, teman-teman. Penumpang yang di bawah pun juga sadar diri kan. Akhirnya mereka berembuk, gimana caranya kita bisa mendapatkan air tanpa kita mengganggu mereka yang ada di atas gitu kan. Kemudian ada salah seorang dari mereka yang mengusulkan, gimana kalau kita lubangi saja kapal ini gitu kan. Dengan begitu kita bisa mendapatkan air tanpa harus naik ke atas. Wah, itu langsung disambut riuh oleh semua penumpang yang ada di bawah gitu kan. Wah, ide bagus gitu. Riuhnya itu, suara riuh mereka itu sampai terdengar oleh mereka yang ada di bagian atas. Namun mereka hanya mengatakan apa? Yang di bagian atas itu mereka hanya mengatakan biarin aja, asal mereka nggak ganggu kita gitu. Toh kesalahannya dilakukan sama mereka kan, bukan sama kita. Mereka yang salah ini, ngapain kita yang harus repot? Mereka yang berdosa kan, bukan kita. Sebenarnya ada banyak sekali komentar dari penumpang yang ada di bagian atas, tapi tidak ada satu pun dari mereka yang mau mengingatkan penumpang di bawahnya. Mereka sibuk dengan kebaikannya sendiri-sendiri, mereka sibuk dengan pribadinya sendiri-sendiri, mereka sibuk dengan kebutuhannya sendiri-sendiri gitu ya. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Kapal benar-benar dilubangi, air masuk, dan mereka semua tenggelam satu kapal itu ya, yang di bawah maupun di atasnya. Artinya apa? Artinya bahwa seorang muslim itu harus menjadi muslim yang next level, yang tidak hanya sholih, yang tidak hanya berbuat baik untuk dirinya sendiri, tetapi juga muslih, senantiasa berusaha memperbaiki sekitarnya juga gitu ya. Karena Islam itu juga tidak mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang individualistis, teman-teman. Jika kita menjadi muslim yang lebih baik, maka kita juga harus mengajak orang lain kepada kebaikan. Dan jika kita sudah menebarkan dakwah, maka insya Allah kita akan selamat dari adabnya Allah tadi gitu ya. Kemudian yang keempat, yang harus kita pahami adalah bahwa dakwah itu tidak harus dengan ceramah, teman-teman. Banyak orang berpikir bahwa dakwah itu harus dilakukan di atas mimbar atau dengan ceramah yang panjang gitu. Padahal dakwah bisa dilakukan dengan cara lain. Ada namanya dakwah bilisan, dakwah dengan perkataan. Ada namanya dakwah bilhal, dengan perbuatan atau keadaan gitu ya. Termasuk juga ada dakwah melalui media sosial seperti relatable tadi ya. Kita membagikan postingan-postingan yang bermanfaat, menampilkan one day one ayat dan lain sebagainya gitu ya. Itu termasuk dakwah. Sebagaimana perkataan Habib Nurmagomedov, teman-teman, beliau mengatakan orang non-muslim itu mereka tidak membaca Quran, mereka tidak membaca hadis. Yang mereka baca adalah dirimu. Maka jadilah cerminan Islam yang baik. Artinya akhlak kita itu adalah bentuk dakwah terbaik kita. Bahkan hanya dengan menampilkan perilaku yang baik dan pakaian yang sesuai syariat, di situ kita sudah berdakwah. Kita niatkan, ya Allah, aku niat memakai pakaian yang syar'i ini, semoga mereka yang melihatku menjadi tertarik dengan Islam gitu ya, menjadi tertarik untuk memakai pakaian yang lebih syar'i lagi, bisa menerapkan syariatmu secara sempurna gitu ya. Di situ kita sudah berdakwah, teman-teman. Jadi, jangan sampai kita memahami dakwah dengan cara yang terasa mengekang gitu ya, teman-teman ya. Karena Islam adalah agama yang indah dan membawa kemudahan
bagi siapa saja yang ikhlas menjalaninya karena Allah. Kadang kita kan juga mikir ya, harus seimbang nih antara dunia dan akhiratnya gitu kan, 50-50 lah. Padahal kita bisa loh menjadikan 100% itu untuk akhirat. Gimana caranya? Yaitu dengan cara meniatkan segala aktivitas kita sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah. Kita niatkan setiap amaliyah kita, setiap perbuatan kita, keseharian kita itu beribadah kepada Allah ya. Kita niatkan nyapu, masak, kemudian berpakaian, mengurus anak, bersosial media gitu ya. Kita niatkan semuanya itu untuk Allah. Ya, aku niatkan ini untuk menciarkan agamamu gitu ya. Maka di situ kita sudah mendapatkan pahala niat, dan insya Allah kita juga sudah termasuk dicatat bentuk dakwahnya kita gitu. Jadi nggak ada alasan lagi untuk tidak berdakwah teman-teman. Kita mulai dari niat aja dulu gitu. Karena Rasulullah juga bersabda, la tahqirunna minal ma'rufi syai'an walau antal akhaka biwajhin talq. Janganlah kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun meskipun kamu bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Nah, kita bertemu dengan saudara kita, dengan sesama muslim ataupun yang bahkan non muslim sekalipun ya, kita bertemu dengan mereka dengan wajah yang berseri-seri, itu sudah dihitung kebaikan teman-teman. Kita niatkan, ya Allah, aku gak mau menampilkan wajah yang masam, yang tidak enak dipandang gitu ya di hadapan manusia, supaya mereka melihat bahwa oh, Islam itu indah ya, mereka selalu ramah gitu, mereka selalu sejuk dipandang gitu ya, menenangkan, adem gitu. Bahkan kepada yang non muslim sekalipun mereka tetap seperti itu. Bahkan mereka melakukan itu tidak pandang status sosial ya. Kepada siapapun mereka tetap berbuat ramah gitu. Maka dari situ semoga mereka lebih ingin mempelajari Islam lebih dalam lagi gitu ya. Maka semoga itu menjadikan mereka ingin untuk lebih mendalami Islam lagi dan lebih mengenal Allah juga syariatnya gitu. Karena kita juga tidak tahu teman-teman, kita tidak tahu dari mana hidayah itu datang. Tapi semoga kita berkontribusi dalam taubatnya seseorang dan benar-benar menjalankan peran kita sebagai khalifah di muka bumi. Karena kita juga tidak tahu ya teman-teman, kita tidak tahu dari mana hidayah itu datang. Tapi semoga kita berkontribusi dalam taubatnya seseorang dan benar-benar menjalankan peran kita sebagai khalifah di muka bumi. Dimulai dari yang kecil dulu, sembari kita memohon pertolongan kepada Allah agar dimudahkan dalam mengamalkannya dan juga dijaga keikhlasannya. Semoga kita selalu bisa menebarkan kebaikan dan benar-benar menjadi umat terbaik yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Lalu yang kelima adalah jangan takut berdakwah, tapi jangan pula melalaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saff ayat 2-3, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Sebagian orang takut berdakwah karena ayat ini. Mereka takut disebut munafik. Padahal yang dimaksud dalam ayat ini adalah mereka yang tidak mengamalkan sama sekali. Secara sadar dan secara sengaja mereka enggan untuk mengerjakan dia sampaikan gitu ya. Misalnya ada ustadz yang menyuruh jamaahnya untuk meninggalkan khamr, tapi ternyata beliau sendiri yang meminumnya gitu ya. Naudzubillah ya. Nah, orang-orang seperti inilah yang dimaksud di dalam ayat tadi. Tapi kalau kita sudah berusaha untuk mengamalkan apa yang kita dakwahkan, lalu suatu saat kita mendapatkan udzur sehingga tidak bisa melakukannya, maka kita tidak bisa dihukumi dengan ayat ini. Misalnya, ada seorang ustadz yang beliau biasa sholat malam terus-menerus gitu ya, nggak pernah bolong. Qadarullah, beliau sakit gitu, sehingga tidak bisa melaksanakan sholat malam. Apakah saat itu beliau menjadi munafik? Kan tidak ya. Maka jangan sampai rasa takut itu membuat kita berhenti untuk mengajak kepada kebaikan.
mari terus berdakwah sembari mengamalkannya untuk diri sendiri. Yang terakhir teman-teman, mari kita ubah cara pandang kita tentang dakwah. Jika kita merasa dakwah itu terlalu berat, maka mari kita ubah menjadi kata manfaat ya. Mungkin ada yang masih ragu, Kak, aku masih belum berani nih buat dakwah gitu kan, karena nanti tanggung jawabnya berat banget pasti di akhirat gitu. Maka mari kita ubah menjadi kata yang lebih ringan. Apa itu? Yaitu kebermanfaatan ya. Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Menjadi bermanfaat ini kan tadi ciri-cirinya orang yang muslih ya, ciri-cirinya muslim yang next level. Maka mari kita ubah kata manfaat dulu. Jika kata dakwah itu terlalu berat untuk kita, jika tidak bisa menjadi hebat, maka raihlah predikat taat dan bermanfaat. Taat untuk diri sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Seperti lebah yang hanya memberi manfaat tanpa merusak, mari kita menjadi mukmin yang membawa kebaikan bagi sekitar kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, inna masalal mu'min laka masalin nahlah, aklat tayyiban wa wada'at tayyiban wa qa'at falam taksir walam tufsid. Sesungguhnya perumpamaan mukmin itu bagaikan lebah yang selalu memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik. Ia hinggap di ranting namun tidak membuatnya patah dan rusak. Lebah itu gambaran hewan yang selalu memberikan manfaat teman-teman. Dia tidak mengambil kecuali dari yang baik-baik. Lebah kan milih-milih ya, gak semuanya dia mau gitu kan. Dia ngambil dari yang baik. Apa itu? Bunga. Dia gak seperti lalat ya. Lalat itu sampah pun dia makan gitu ya. Lalat itu sampah pun dia hinggapi gitu ya. Kalau lebah nggak mau, dia pilih-pilih. Lebah itu tidak mengeluarkan apapun juga kecuali yang baik-baik. Dia mengeluarkan apa? Madu. Madu itu manfaatnya banyak sekali untuk kesehatan kita ya. Dia hinggap di atas bunga namun tidak membuatnya rusak. Justru dia membantu bunga untuk melakukan penyerbukan. Ini semua kan tentang kebermanfaatan ya. Jadi lebah itu penuh dengan manfaat teman-teman. Makanya itulah Rasul memberikan perumpamaan seperti nahlah ya, seperti lebah gitu. Bahkan lebah itu tidak pernah mengganggu hewan lain atau manusia teman-teman, kecuali jika hewan lain atau manusia itu yang mengganggunya lebih dulu. Masya Allah ya. Mari terus menebarkan kebaikan, karena titik penentu keberhasilan kita itu bukan di dunia, melainkan apakah kita bisa masuk surga dan selamat dari neraka. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Maka jika kita masih berada di dunia, jangan pernah merasa aman dari dosa. Tapi jangan pula memfokuskan ibadah untuk diri sendiri saja. Ya. Jangan merasa aman dari dosa, tapi jangan juga memfokuskan ibadah untuk diri sendiri saja, seperti ayat-ayat dan hadis-hadis yang sudah kita sebutkan tadi ya. Adab Allah itu tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja, maka kita juga harus menjadi muslim yang next level itu tadi, menjadi muslim yang tidak sholih tetapi juga muslih gitu ya teman-teman ya. Semoga Relatable selalu bisa memberikan lebih banyak manfaat lagi, dan semoga program-program seperti ini bisa terus berlanjut hingga di luar Ramadan. Semoga Allah kuatkan kita dalam dakwah dan kebermanfaatan. Yang terakhir, jangan pernah lelah menebarkan kebaikan, sekecil apapun itu. Karena setiap amal yang kita lakukan di dunia ini akan berbuah manis di akhirat kelak. Mari bersama menuju surga, karena kenikmatan yang hakiki terlalu luas jika hanya ditinggali seorang diri. Mari saling bergandengan menuju surga, karena kebahagiaan abadi terlalu indah untuk dinikmati sendiri. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.